Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zen. Kita telah sampai kepada perkataan beliau wa rabi'uha, yang keempat daripada syarat-syarat sahnya salat. Yang keempat adalah ma'rifatu dukhuli waqtin, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi syarat yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Walau dhannan, walaupun mengetahui masuknya waktu tadi itu dengan dhon, dengan dugaan. Bil ijtihadi, dengan cara ijtihad, au taqlidan limujtahidin, atau mengikuti seorang yang berijtihad. Falau hajama wa shalla, seandainya seorang langsung sholat tanpa berijtihad, min ghairi ijtihadin, dengan tanpa ijtihad, fi dukhulil waqti, di dalam masuknya waktu, maka la tanaqidu sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Jadi kata beliau, falau hajama wa shalla, seandainya seorang langsung sholat min ghairi ijtihadin, dengan tanpa ijtihad, fi dukhulil waqti, di dalam masuknya waktu sholat, maka la tanaqidu sholatuhu, sholatnya tidak sah. Wa in shadafatil waqta, meskipun sholat tersebut itu mencocoki waktu sholat. Kenapa tidak sah? Li'annal i'tibaro, karena sesungguhnya yang dijadikan i'tibar, yang dijadikan patokan, fil ibadat, di dalam sahnya ibadah-ibadah, itu ada dua. Yang pertama bima fi dhonnil mukallaf, dengan apa yang ada pada dugaannya mukallaf, wa bima fi nafsil amri ma'an, dan dengan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya, ma'an, secara bersama-sama. Jadi yang dijadikan patokan di dalam sahnya ibadah-ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah dugaannya mukallaf, yang kedua sesuai dengan kenyataan perkaranya. Itu kalau di dalam ibadah. Wa fil uqud, dan di dalam akad-akad, apakah itu akad jual beli dan yang lainnya, itu bima fi nafsil amri faqat, dengan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya saja. Jadi kalau di dalam ibadah yang dijadikan patoknya sah ibadah itu ada dua. Yang pertama dugaannya mukallaf, yang kedua kenyataannya perkara. Tetapi kalau di dalam akad yang dijadikan patokan di dalam sahnya akad itu hanya satu saja, yaitu kenyataan perkara tadi itu sesuai dengan kenyataannya. Jadi syarat sholat yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi sebelum seorang masuk ke dalam sholat, dia harus mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, apakah harus yakin di dalam mengetahui masuknya waktu sholat? Enggak harus yakin. Seandainya dia bisa tahu masuk waktunya sholat secara yakin, itu bagus. Tetapi kalau dia tidak bisa mengetahui masuknya waktu sholat secara yakin, misalnya karena ada mendung, maka dia boleh ketika itu menduga waktu sholat. Nah, menduga ini bisa dengan ijtihad atau dengan mengikuti orang yang berijtihad. Nah, seandainya seorang yang akan melakukan sholat, dia tidak tahu secara pasti
waktunya itu sudah masuk atau belum. Kemudian tanpa menduga dengan istihad dia langsung melakukan sholat, maka sholatnya nggak sah. Walaupun kenyataannya waktu sholat memang sudah masuk. Kenapa? Karena yang dijadikan patokan sahnya di dalam ibadah itu ada dua. Yang pertama, dugaannya mukallaf. Yang kedua, sesuai dengan kenyataannya. Jadi dia harus menduga dan dugaannya itu harus sesuai dengan kenyataannya. Tetapi kalau menduga saja, sedangkan kenyataannya itu berbeda, memang belum masuk waktunya sholat, maka sholatnya nggak sah. Karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Ataupun sebaliknya, kenyataannya itu sudah masuk waktu sholat, tetapi tidak ada dugaan daripada mukallaf, maka ini juga tidak sah. Jadi harus ada dua. Yang pertama dugaannya mukallaf, yang kedua sesuai dengan kenyataan perkaranya. Nah, ini di dalam sahnya ibadah. Tetapi kalau di dalam akad-akad seperti akad jual beli atau akad-akad yang lainnya, yang dijadikan patokan sahnya itu hanya satu saja, yaitu sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini bisa kita bahas nanti pada bab muamalah. Jadi tadi yang dijadikan patokan di dalam sahnya ibadah itu adalah yang pertama dugaan mukallaf, yang kedua adalah sesuai dengan kenyataan perkaranya. Kemudian kata beliau, wala yakhfa, dan tidak samar, annal waqta, bahwasanya waktu masuknya waktu sholat itu ahammu syurutis sholah, itu adalah paling pentingnya syarat-syarat sholat. Jadi kata beliau tidak disamarkan lagi bahwasannya masuknya waktu sholat itu adalah paling pentingnya syarat-syarat sholat. Li'anna bidukhulihi, karena dengan masuknya waktu sholat tajibu sholah, maka wajiblah sholat. Wa bi khurujihi, dan dengan sebab keluarnya waktu sholat maka tafutu, sholat bisa menjadi terlewat. Fakanal ansabu, maka adalah yang lebih pas, lebih cocok, itu adalah taqdimahu, itu adalah mendahulukan masuknya waktu sholat, mendahulukan pembahasan masuknya waktu sholat ala jami'i syurut, atas seluruh syarat-syarat yang lainnya. Lakinna, akan tetapi, lakinnal ittiba'a, akan tetapi mengikuti para ulama di dalam susunan kitab-kitab mereka itu khairun, itu lebih baik minal ibtida, dari membuat-buat perkara yang baru. Jadi meskipun yang lebih cocok, yang lebih pas itu adalah mendahulukan pembahasan masuknya waktu sholat, akan tetapi mengikuti para ulama di dalam susunan kitab-kitab mereka itu adalah lebih baik daripada membuat-buat perkara yang baru. Kemudian kata beliau, walikulli wahidin minal furudil khamsah waqtun mahdudun syar'an. Walikulli wahidin minal furudil khamsah, dan setiap satu dari solat-solat fardu yang 5 itu waktun mahdudun syar'an, itu ada waktu yang dibatasi syar'an secara syariat. Jadi setiap satu dari solat-solat fardu yang 5 itu ada waktu yang dibatasi, ada batasan waktunya. Misalnya solat subuh itu ada batasan waktunya, ada masuknya waktu sholat subuh itu ada batasannya, ada waktu keluarnya sholat subuh.
Begitu juga sholat-sholat fardu yang lainnya. Semuanya ada waktu yang dibatasi. Bihaitsu, dengan sekira, lau kharajat, seandainya sholat-sholat tersebut itu keluar anhu daripada waktu batasannya tadi, maka sholat-sholat tersebut itu menjadilah qadhaan, menjadi sholat qadha. Ila, kecuali idza nawa, apabila seorang berniat at-ta'khira, mengakhirkan sholat fi safaril qasri, pada safar qasar. Kecuali seorang tadi itu mengakhirkan sholatnya itu dalam rangka mengqasar sholat di dalam perjalanan. Nah, kalau demikian tujuannya mengakhirkan sholat tadi, maka itu bukan qadha. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.